Oke, jadi tema hari ini adalah universitas di China dan cara untuk mendapat beasiswa. Yang pertama saya mau kasih tahu teman-teman adalah universitas di China itu dibagi dengan 4 level. Level pertama adalah Jiubao Gongcheng Program 985, itu ada 39 university. Nah, yang kedua adalah Eryao Gongcheng Program 211. Itu ada 112 university. Jadi level pertama dan level kedua ini bisa dibilang adalah universitas terbaik 100 besar di China. Ada universitas biasa ya 1000-an dan technical college ada 1300-an. Nah, yang saya tulis di sini semua adalah negeri, universitas negeri. Soalnya kalau di China itu universitas negeri kualitasnya jauh lebih baik daripada universitas swasta. Dan kalau di China S1 itu 4 tahun, kedokteran 5 tahun, dan S2 itu biasa tergantung jurusan 2-3 tahun. Nah, kalau teman-teman mau tahu apakah sekolah yang teman-teman, universitas yang teman-teman mau cari itu adalah 985 atau enggak 211, teman-teman bisa lihat di Google. Ini kayak misalnya contoh sekolah saya, Lanzhou Daxue, Lanzhou University, langsung keluar di sini ada Jiubao Gongcheng Program 985 dan Eryao Gongcheng Program 211. Nah, jadi bisa langsung tahu gitu di Google. Nah, keuntungan untuk memilih University 985 dan 211, yang pertama guru-guru dengan kualitas yang baik, kedua fasilitas universitas yang lengkap dan bisa dibilang terbaik di China, dan ketiga untuk teman-teman S1 ya, mudah untuk mendapatkan beasiswa untuk lanjut S2 di China. Nah, kayak gini teman-teman pasti tanya, oh susah nggak sih masuk ke sekolah 985 atau 211? Sebenarnya sih tidak ya, karena sekolah-sekolah di China mereka memang perlu banyak mahasiswa internasional untuk meningkatkan peringkat internasional mereka. Jadi teman-teman boleh coba. Nah, ini adalah jenis beasiswa di China. Yang pertama adalah beasiswa dari universitas sendiri. Namanya, kalau di sekolah saya kami panggil Xiaodang Jiangxujin. Nah, jenis beasiswa ini boleh memilih semua jurusan yang ada di universitas tersebut. Sewaktu mendaftar beasiswa ini bisa langsung memilih jurusan yang teman-teman minati. Jadi kayak kalau misalnya kalian lolos beasiswa berarti udah diterima. Kalau nggak lolos beasiswa berarti ya nggak bisa masuk ke universitas ini. Waktu pendaftarannya itu 1 Maret sampai 30 April. Itu tergantung university ya. Dan ini example-nya nih kayak sekolah saya, tetap sekolah saya, Lanzhou University. Ini website-nya untuk beasiswa. Nah, kalau misalnya dapat full beasiswa, uang sekolah kita dan uang asrama kita selama 4 tahun itu dibayar sama sekolah, dan kita dapat uang saku. Untuk S1 sekitar 2.000 RMB per bulan, ya sekitar 5 juta rupiah, dan S2 itu sekitar 3.000 RMB per bulan, ya 6 juta. Nah, itu diberikan hanya 10 bulan, jadi kita waktu libur itu nggak dapat. Nah, yang kedua adalah beasiswa dari yayasan. Nah, ini saya dapat dari sini ya, Kongzi Xueyuan Jiangxujin Confucius Scholarship. Beasiswa ini memberikan banyak peluang kepada jurusan sastra bahasa Mandarin dan pendidikan bahasa Mandarin. Sewaktu mendaftar beasiswa ini bisa langsung memilih 2 university yang Anda minati. Nah, jadi jurusan kita tuh udah pasti sastra bahasa Mandarin dan pendidikan bahasa Mandarin kalau dari beasiswa yayasan ini. Dan teman-teman harus siap ditempatkan karena belum tentu bisa masuk ke universitas yang teman-teman mau. Ini tahun lalu waktu pendaftarannya adalah 1 Maret sampai 10 Mei. Organisasi yang memberikan surat rekomendasi. Jadi kalau yayasan itu perlu surat rekomendasi ya. Yang pertama itu dari tempat ulangan HSK. Yang kedua adalah universitas yang ada di Indonesia yang punya jurusan bahasa Mandarin, teman-teman bisa cari dosen di sana untuk memberikan surat rekomendasi. Yang ketiga adalah tempat les bahasa Mandarin yang profesional. Yang keempat adalah kedutaan besar China yang ada di Jakarta bisa. Nah, kalau dapat full beasiswa ya uang sekolah dan asrama dibayar, tapi kita akan diuji setiap tahun. Jadi lihat dari nilai hasil ulangan kalian, nilai HSK, itu uang sakunya juga sama, tapi kita diberikan 12 kali per tahun. Jadi ya 1 tahun full dapat. Yang ketiga, ya ini juga yayasan. Ini Zhongguo Zhongfu Jiangxujin Chinese Government Scholarship. Nah, jenis beasiswa ini boleh memilih 2 university dengan semua jurusan yang ada di kedua university tersebut. Sewaktu mendaftar beasiswa ini bisa langsung memilih 2 jurusan yang teman-teman mau. Kalau misalnya sekolah udah terima kalian dan merasa nilai HSK kalian kayaknya kurang nih, jadi diberikan kesempatan untuk belajar 1-2 tahun bahasa Mandarin dahulu, baru balik ke jurusan yang teman-teman inginkan di awal. Dan juga tetap harus siap ditempatkan. Ini waktu pendaftarannya tuh Januari sampai pertengahan April. Yang bisa memberikan surat rekomendasi itu juga kedutaan besar China yang ada di Jakarta.
Juga sama ya, uang sekolah dibayar, asrama dibayar, dan dapat uang saku juga 12 kali per tahun. Nah, jadi yang saya mau ingetin teman-teman adalah yang saya omongkan tadi itu semua adalah beasiswa dari pemerintah ataupun yayasan China. Jadi saingan kita tuh bukan hanya orang Indonesia, teman-teman. Saingan kita tuh dari seluruh mahasiswa dari seluruh dunia. Jadi ya begitu. Lalu beasiswa ini adalah yang sebentar. Ya, beasiswa yang saya bahas tadi itu semua beasiswa sebelum masuk sekolah, sebelum masuk university. Jadi juga ada beasiswa setelah masuk, jadi teman-teman mungkin bayar sendiri dulu 1 semester atau enggak 1 tahun baru minta sama sekolah. Nah, persyaratannya udah sama sekolah masing-masing ya. Nah, ini persiapan untuk mendaftar beasiswa. Jadi yang pertama adalah mengisi formulir pendaftaran di website masing-masing. Jadi teman-teman langsung search aja Confucius atau enggak Chinese Government. Yang kedua adalah HSK dan HSKK. Apa itu HSK? HSK itu kayak TOEFL dan IELTS tapi bahasa Mandarin, dan HSKK itu yang speakingnya. Jadi ada masa berlaku 2 tahun, dan untuk S1 diminta HSK 4 dengan nilai 210, HSKK middle dengan nilai 60. Untuk S2 diminta HSK 5 dengan nilai 180 dan HSKK dengan nilai 60. Nah, ijazah SMA atau S1 diterjemahkan, nilai rapot diterjemahkan, surat rekomendasi dari SMA atau enggak universitas asal, itu surat rekomendasi dari organisasi yang tadi saya bilang. Yang ketujuh adalah surat pernyataan diri dalam bahasa Inggris atau bahasa Mandarin. Jadi ini tuh kayak siapa kita, mengapa kita memilih sekolah di China, plan studi kita, dan pengalaman-pengalaman dulu. Dan medical check up juga diperlukan. Nah, ini budaya China, tapi ini lebih ke apa yang harus kita perhatikan waktu kita pertama kali datang ke China. Yang pertama adalah cuaca, dan ya cuaca di China beda dengan Indonesia. Di sana ada 4 musim. Di utaranya China itu musim dinginnya di bawah 0 derajat, tapi ya di mana-mana ada heater. Tapi kalau di selatannya China musim dinginnya tuh di atas 0, tapi jarang ketemu heater. Jadi di rumah pakai baju juga tebel-tebel. Yang kedua adalah makanan. Makanan di selatannya China itu makanan pokoknya sama seperti Indonesia, nasi. Tapi kalau di utaranya China, ya saya masih beradaptasi juga. Makanan pokoknya tuh dari bahan dasar tepung, kayak mie, bakpao, ya begitu. Yang ketiga adalah keamanan. Keamanan orang luar negeri di China itu bisa dijamin aman di sana. Dan keempat adalah part-time. Mahasiswa luar negeri dengan visa studi itu nggak boleh bekerja di sana, ilegal ya teman-teman. Ya itu semua, thank you. Okay. Thank you so much for watching our video, and if you like this video, don't forget to subscribe, like and share to your friends. And if you want to learn HSK, you can follow the IG below. So 同学们，你们一定要好好复习今天的课程哦。我们下一期再见。